Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwanil muslimina fillah, jika subuhnya senantiasa dipelihara, itu tanda akan selamat dari neraka. Jika subuhnya tiada dia tinggal, Allah melindunginya dari segala arah. Jika subuhnya didahului dengan sunat, pasti seluruh dunia beserta isinya dia dapat. Jika subuhnya bergelap-gelap menuju musola, di kegelapan akhirat ia dapatkan cahaya. Jika subuhnya hingga awal duha isyraq berzikir pula, mendapat pahala umrah dan haji sempurna. Namun jika subuhnya tiada dijaga, maka pada wajahnya tiada cahaya. Jika subuhnya sengaja terlupa, tanda imannya tiada bernyawa. Jika subuhnya terasa berat, tanda munafik sudah mendekat. Jika subuh tiada peduli, tanda iman menghampiri mati. Jika subuhnya tiada berjamaah, tanda hidupnya akan hilang barokah. Jika subuhnya tiada ke masjid, tanda imannya ada penyakit. Jika subuhnya selalu terlewat, tanda imannya semakin cacat. Jika subuhnya di akhir waktu, tanda iman semakin kelabu. Jika subuhnya hari sudah siang, tanda rezeki sudah hilang. Jika di waktu subuh masih mendengkur, tanda syaitan memeluknya dalam jin. Ikhwanil muslimina fillah, seandainya kita tahu keutamaan solat subuh berjamaah, tentu kita semuanya pasti akan melakukannya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in athqala salatin 'alal munafiqina salatul 'isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la tawhuma walau habwat. Sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah solat isya dan solat fajar. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat padanya, niscaya mereka pasti mendatanginya dengan merangkak. Ikhwanil muslimina fillah, ada beberapa keutamaan solat subuh berjamaah. Yang pertama, dia berada di dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala atau jaminan Allah subhanahu wa ta'ala, pengawasannya dan pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan sabdanya, man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu min dhimmati bisyai'. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada di dalam jaminan Allah, maka jangan sampai Allah menuntut kamu dengan sesuatu yang berada di dalam jaminannya. Yang kedua, keutamaan mengerjakan sholat subuh ialah menjalankan sholat subuh akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. Sesuai dengan sabdanya, la yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, ya'ni al-fajr wal 'asr. Tidak akan pernah masuk neraka orang yang menjalankan solat sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya, yaitu solat fajar atau solat subuh dan solat asar. Yang ketiga, menjalankan solat subuh sebagai sebab masuk surga. Sesuai dengan sabdanya, man shallal mardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk surga. Yang keempat, malaikat menyaksikan solat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Dan dirikanlah pula solat subuh, sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Yang kelima, orang yang mendirikan solat subuh akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Sesuai dengan sabdanya, basyiril masyahina fi dhulami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang berjalan pada kegelapan menuju masjid, bahwa mereka mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Yang keenam, akan ditulis baginya bangun semalam suntuk. Sesuai dengan sabda yang man shallal isya fi jama'atin fakannama qama nisfal lail, man shalla subha fi jama'atin fakannama shallal lail kullah. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah,
maka sungguh dia seakan-akan bangun setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Ketujuh aman dari sifat kemunafikan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul 'isya'i wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihi ma la tahumma wal habwa. Semuanya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat padanya, niscaya mereka pasti mendatanginya dengan cara merangkak. Ikhwanil muslimin fillah, yang terakhir, 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Sesuai dengan riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar, sholat qabla subhi, lebih baik dari dunia dan seisinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah karena keutamaannya yang luar biasa.